Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Wicaksono Aji, calon pegawai negeri sipil dari Kabupaten Musi Banyuasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman belajar saya selama mengikuti pelatihan dasar CPNS gelombang 8 tahun 2026. Khususnya pada agenda 1 yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer. Instansi sesuai dengan tupoksi saya, yaitu seorang penata anestesi. Agenda ini memberikan pemahaman yang sangat penting bagi saya sebagai ASN tentang bagaimana cara mengenali, menganalisis, dan merespon berbagai isu aktual yang terjadi di lingkungan kerja dan masyarakat. Pembelajaran pada agenda ini dilaksanakan dengan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Dalam kegiatan sinkronus, saya mengikuti pembelajaran langsung bersama Widya Suara untuk memahami konsep dasar dan diskusi tentang berbagai isu aktual di lingkungan ASN. Sedangkan dalam asinkronus learning, saya belajar mandiri melalui modul dan latihan analisis yang memperkuat pemahaman saya. Dan kita berkonsep dasar dulu, yaitu konsep dasar isu. Apa itu isu? Isu adalah fenomena atau kejadian yang dianggap penting dan menarik perhatian banyak orang sehingga layak untuk dibahas dan dicarikan solusi secara komprehensif. Tahapan analisis isu itu ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu identifikasi isu di unit kerja, kemudian yang kedua yaitu menentukan isu prioritas menggunakan metode USG atau APKL, selanjutnya yaitu analisis akar masalah menggunakan diagram fishbone, selanjutnya yaitu analisis SWOT untuk melihat berbagai aspek strategis, dan yang terakhir yaitu menyusun alternatif sebagai pemecah masalah yang aplikatif. Selanjutnya itu identifikasi isu di unit kerja. Berdasarkan observasi di RSUD Sungai Lilin, ditemukan beberapa isu krusial terkait pelayanan anestesi. Yang pertama yaitu kelengkapan dokumen anestesi belum optimal. Yang kedua, pemeliharaan berkala mesin anestesi belum optimal. Yang ketiga, monitoring pasien di recovery room belum optimal. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan surgical safety checklist yang belum optimal juga. Selanjutnya kita ke metode analisis USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi itu apa sih? Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan. Kemudian seriousness itu yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat atau dampak yang akan ditimbulkan. Selanjutnya itu growth. Growth itu yaitu sebesar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang atau memburuk jika dibiarkan. Nah, di sini ada penilaiannya, yaitu yang pertama yaitu nomor 1 itu berarti sangat kecil, nomor 2 kecil, nomor 3 sedang, nomor 4 besar, dan nomor 5 yaitu sangat besar. Selanjutnya yaitu hasil analisis lapisan isu. Di sini untuk yang pertama itu dokumentasi anestesi belum optimal. Di U-nya itu masih poin 4, S-nya seriousness-nya di poin 4, dan growth-nya di 3. Totalnya 11. Di sini dia masuk ke peringkat 3 untuk isu prioritas. Kemudian yang selanjutnya itu pemilihan berkala mesin anestesi yang belum optimal. Di sini untuk urgensinya dapat poin 5, seriousness-nya di 5, growth-nya di 5, jadi totalnya 15, dan di pemeliharaan ini dapat peringkat yang tertinggi sebagai isu prioritasnya. Dan yang ketiga yaitu monitoring pasien di recovery room belum optimal. Untuk urgensinya dapat poin 4, untuk seriousness-nya 4, untuk growth-nya 4. Jadi total itu di 12, untuk peringkatnya dia di 2 untuk isu prioritasnya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pelaksanaan surgical safety checklist belum optimal, untuk urgensinya di poin 4, untuk seriousnya di 3, untuk growth-nya di 4. Jadi total itu 11. Untuk di SSC ini dia di peringkat 4 sebagai isu prioritas. Nah, di analisis ini kita bisa untuk menganalisis akar masalahnya menggunakan fishbone. Nah, di sini
Ada pertanyaan mengapa jadwal pemeliharaan belum terstruktur? Ada beberapa cara untuk melihatnya. Yang pertama itu atau manusia. Di sini artinya yaitu kurangnya pemahaman mengenai preventive maintenance. Kemudian selanjutnya itu metode di sini belum tersedianya SOP pemeliharaan mesin. Kemudian mesinnya yaitu banyak jenis alat dengan spesifikasi dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya yaitu material atau bahan, ketersediaan suku cadang belum terencana dengan baik. Hanya itu manajemen. Di sini itu yang dimaksud adalah belum ada regulasi atau kebijakan preventive maintenance. Hanya itu environment atau lingkungan, koordinasi antar bagian atau medis dan teknis yang belum optimal. Ya, selanjutnya kita beralih ke analisis SWOT. Nah, SWOT itu yang pertama S, yaitu S strength. Nah, di sini tersedia strength artinya tersedianya tenaga teknis atau operator, yakni penata SSI yang kompeten dan memahami cara kerja alat secara spesifik. Yang W-nya yaitu weakness atau kelemahan. Di sini yang dimaksud yaitu belum tersedianya standar operasional prosedur atau pemeliharaan preventif yang baku dan terjadwal secara rutin. Untuk O-nya yaitu opportunities atau peluang. Peluang di sini yang dimaksud yaitu tersedianya akses untuk pelatihan dan sertifikasi terkait pemeliharaan alat kesehatan bagi tenaga medis dan operator rumah sakit. Selanjutnya kita ke threat atau ancaman. Biaya perbaikan darurat saat alat rusak mendadak jauh lebih tinggi dan merugikan dibandingkan dengan pemeliharaan rutin. Di sini ada alternatif solusinya yaitu menyusun SOP. Untuk alternatif solusinya di sini yaitu menyusun SOP pemeliharaan preventif untuk mesin anestesi. Tujuan utama pelaksanaannya yaitu yang pertama untuk menjamin kesiapan fungsional alat kapanpun dibutuhkan. Yang kedua mengurangi risiko kerusakan mendadak saat tindakan operasi. Yang ketiga mendukung dan meningkatkan standar keselamatan pasien. Yang keempat meningkatkan mutu pelayanan anestesi di RSUD Sungai Lilin. Nah, di sini terkait untuk rencana implementasinya itu ada 5 tahap. Yang tahap pertama yaitu mengidentifikasi seluruh peralatan anestesi yang digunakan. Yang kedua, menentukan interval dan spesifikasi kebutuhan pemeliharaan tiap alat. Yang ketiga, menyusun draft SOP pemeliharaan preventif secara sistematis. Tahap 4, melakukan sosialisasi SOP kepada seluruh petugas terkait. Tahap 5, melakukan monitoring dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan SOP. Nah, hasil yang diharapkan di sini yaitu SOP tersedia, alat siap pakai, risiko berkurang, pelayanan optimal. Kesimpulan akhir yaitu solusi penyusunan SOP pemeliharaan preventif mesin anestesi dirancang secara khusus untuk meningkatkan standar keselamatan pasien, keandalan alat operasional, serta menunjang efektivitas dan mutu pelayanan kerja di RSUD Sungai Lilin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.